Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Sari, NIM 1915051, dosen pengampuh Diah Arum Kartika Sari MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT proposal saya yang berjudul Penerapan Teknik Punishment terhadap Siswa yang Sering Bermasalah dengan Guru BK di SMA 1 Sungai Liat. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal ini, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar yang bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, jasmani dan rohani yang sempurna. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian anak yang didasarkan atas nilai-nilai yang menjadi falsafah para pendidik yang telah diyakini kebenarannya. Menurut M. Ngalim Purwanto, punishment atau hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, orang tua, guru, dan sebagainya, sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Punishment atau hukuman dalam bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk alat motivasi yang digunakan pendidik untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diyakini dengan jalan melemahnya perilaku. Dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian punishment atau hukuman secara tepat dan bijaksana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal ini memiliki 2 poin, yaitu yang pertama, teknik punishment seperti apa yang dapat diberikan kepada siswa SMA 1 Sungai Liat yang sering bermasalah dengan guru BK. Yang kedua, apa penyebab siswa sering bermasalah dengan guru BK di sekolah. Dalam proposal ini juga memiliki tujuan penelitian. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, mengetahui seperti apa teknik punishment yang dapat diberikan kepada siswa SMA 1 Sungai Liat yang sering bermasalah dengan guru BK. Dan yang kedua, mengetahui penyebab siswa sering bermasalah dengan guru BK di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan penelitian proposal ini. Yang pertama yaitu kegunaan teoritis. Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian yang terkait dengan masalah penerapan teknik punishment terhadap siswa yang sering bermasalah dengan guru BK di SMA Negeri 1 Sungai Liat, yang dapat berguna bagi guru bimbingan konseling dan membimbing untuk memberikan penerapan teknik punishment kepada siswa. Yang kedua, kegunaan praktis, yaitu terdapat pada guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi guru sebagai bahan pertimbangan ke depannya. Selanjutnya, dalam proposal ini juga memiliki telaah pustaka. Yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang di bawah waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan eduker, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah atau pengolahan, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan, dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi agar peserta didik memiliki keterampilan hidup. Juga bertujuan menjadikan peserta didik memiliki spiritualitas dan akhlak. Pendidikan dalam Islam secara substansial adalah pembentukan kepribadian berdasarkan ajaran Islam yang cenderung pemindahan ilmu atau pembelajaran. Ghazali 2011. Selanjutnya, pengertian tentang punishment. Menurut M. Ngalim Purwanto, punishment adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, orang tua, guru, dan sebagainya, sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Sedangkan menurut Saiful Bahri Jamarah, hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan. Bahri 2010. Selanjutnya, dalam proposal ini memiliki metodologi pendidikan. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA 1 Sungai Liat Kabupaten Bangka. Pemilihan lokasi ini berdasarkan tempat yang diteliti sangat terjangkau untuk didatangi. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa dan guru.
Dari merekalah penulis mendapat data dan penjelasan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara. Yang ketiga, persiapan penelitian. Langkah awal dari penelitian ini untuk mengumpulkan dan mempelajari sejumlah buku yang berkaitan dengan materi tersebut. Sebelum peneliti melakukan penelitian, maka terlebih dahulu mempersiapkan instrumen yang digunakan yaitu perekam, pedoman wawancara, dan instrumen lainnya. Kemudian peneliti mencari subjek yang memenuhi kriteria. Dan yang terakhir, pelaksanaan penelitian. Peneliti menjalin komunikasi yang baik guna memperlancar proses penelitian, di mana peneliti memilih tempat yang sesuai untuk melaksanakan wawancara agar partisipan bebas bercerita. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Jenis data yang diungkap dalam penelitian ini adalah penyesuaian diri siswa dalam pergaulan sekolah, sebelum dan sesudah diadakan treatment. Jenis data ini berupa nilai tes awal atau pre-test dan tes akhir post-test, yang masing-masing dicari mennya untuk dicari perbedaannya. Dan yang kedua, sumber data penelitian. Sumber data merupakan hal yang penting dalam penelitian ini. Tanpa adanya sumber data yang jelas dan akurat, penelitian tidak dapat dikatakan valid. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber penelitian, yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sungaliat yang didapat dari tes awal, pre-test, dan tes akhir post-test. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian angket. Pengertian angket menurut Faisal adalah pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan sumber data yang berupa orang atau responden. Selanjutnya menurut Ari Kunto adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kedua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden secara tertulis tentang suatu hal yang berhubungan dengan dirinya atau suatu hal yang diketahuinya. Selanjutnya, jenis-jenis angket. Faisal mengatakan jenis-jenis angket pembagiannya bergantung pada dasar klarifikasi yang digunakan. Bila klasifikasinya didasarkan pada keleluasaan, responden mengajukan dan memformulasikan jawaban-jawabannya, maka angket dapat dibagi menjadi angket tertutup dan angket terbuka. Kalau klasifikasi angket didasarkan pada kaitan responden dengan jawaban yang diberikan, maka angket bisa dibagi menjadi angket langsung dan angket tidak langsung. Selanjutnya, prosedur penyusunan angket. Yang pertama itu adalah perencanaan, meliputi perumusan tujuan, menentukan variabel, kategori variabel, penulisan item angket, dan penyusunan skala penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman mengerjakan, uji coba dalam skala besar maupun skala kecil, penganalisaan hasil, analisis item, melihat pola jawaban, peninjauan sarana-sarana, dan sebagainya, mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasakan kurang baik, dan mendasar diri pada data yang diperoleh sewaktu uji coba. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat.